Biasa aja. Biasa aja. Perkenalkan saya Bu Ila. Saya selaku pengajar praktek dari Bapak Lukman yang sangat luar biasa ini. Saya senang banget dengan CPP yang Luar hebat. biasa hebat. Enggak lah, dalam segala hal lah Pak. Ya, pokoknya beliau tuh sangat luar biasa. Semangat dalam segala sesuatu. Mudah-mudahan dengan guru penggerak Pak Lukman dan beliau yang sudah lulus akan membawa SMK Negeri Anti Zina lebih baik lagi ke depan. Hari ini mohon izinnya saya akan melakukan pendahuluan ini pertama nih Pak pada Pak. Waktu seluas-luasnya, ruang selebar-lebarnya. Apalagi Pak? Apalagi ya? Oke. Baik, ketemu bersama Pak Pawas. Saya mohon waktunya untuk Pak Lukman. Intinya sih saya terima kasih lah. Memang guru di sini kan kita dorong semua. Situasi ada mungkin seleksi apanya. Kita saat ini berdua ya sama Pak Dayan. Yang sudah lewat Pak Lilik dengan Bu Ros. Sebetulnya yang antri banyak. Kemarin yang Semoga kata sekolah ini banyak terbantu ya Pak. Karena semakin banyak guru penggerak di sekolah itu insya Allah akan membawa perubahan yang sangat luar biasa kepada sekolah ini. Teman-teman Pak Gey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Selamat kerja nih. Alhamdulillah. Salam sehat dan bahagia. Selamat sehat. Alhamdulillah ya, sering kalau di grup tuh suka panas gitu tuh selalu ya. Salam sehat dan bahagia itu selalu doain kita semua. Ternyata di sekolah juga beliau seperti itu, di kelas juga seperti itu. Saya kemarin jatuh juga beli sila salam sehat dan bahagia. Amin ya Allah, terima kasih sering gitu. Baik, walaupun udah makan. Sudah Miss, alhamdulillah. Gak makan juga kelihatan kan ya. Canda. Baik, Pak Lukman pada hari ini adalah kita akan mendampingan individu pertama. Terima kasih dan mohon maaf sudah membuang waktu Pak Lukman. Nah, tema pendampingan pada hari ini adalah refleksi awal kepada guru penggerak. Tentunya kita pada hari ini akan diskusi. Yang pertama adalah diskusi tentang belajar daring ya, diskusi tantangan. Jadi selama ini kan Pak Lukman sudah 1 bulan lebih ya ikut daring ya. Nah, tantangannya apa nih selama daring yang kita diskusikan? Yang kedua adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Gajah Dewantara. Kemarin Pak Lukman sudah belajar banyak tentang modul 1 dan 2 ya. Bagaimana pemikiran Gajah Dewantara tentang pendidikan. Yang ketiga tentang diskusi pembuatan kerangka portofolio. Kemarin di lokasi orientasi ya kita sudah bahas sedikit ya tentang bagaimana panduan membuat portofolio digital. Terakhir kita diskusi tentang peta posisi diri dan rencana perkembangan diri dalam pemerintahan penggerak. Di dalam guru penggerak ini diharapkan memiliki 4 kompetensi, yaitu pertama pengembangan diri dari orang lain, kemudian kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah dan lain-lain. Nanti kita diskusi mana yang Bapak sudah baik nih selama ini. Baik, kita masuk ke awal pendampingan Pak Lukman. Kemarin kan Bapak sudah mengikuti ya selama 1 bulan ini daring dengan fasil maupun dengan instruktur. Kemarin juga terakhir ya sampai jam berapa itu ya? Iya sampai jam 5 ya. Baik. Selama ini nih Bapak apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Dan apa capaiannya yang sudah Bapak rasakan? Yang pertama tentang proses dari sini. Jadi memang saya harus menyesuaikan dengan jadwal di sini karena saya memberikan 5 hari kerja sehingga anak-anak itu pulang jam 8. Nah, ketika ada program daring di jam setelah duhur itu memang awalnya saya penugasan, saya tinggalkan. Tapi lama-lama saya mikir nih, jadi wah kalau begini kasihan juga anak-anak. Nah, sehingga di ruang kolaborasi terakhir dengan Ibu Dwi itu saya lakukan di kelas, tapi backgroundnya background guru penggerak. Tapi saya pakai headset, saya tetap fokus, tapi anak tetap fokus. Jadi ada penugasan dulu, kemudian ya mereka ada konsul-konsul dikit ya kita ya. Nah, kemudian apa saja yang sudah saya dapatkan sama banyak terutama tentang ya pemikiran
zaman, kodrat apa namanya tepat gitu ya. Nah ini luar biasa yang memberikan satu pencerahan bahwa ya saya selama pengajaran kemarin menggunakan apa gadget yang dipunyai oleh anak-anak, karena dalam pembelajaran itu sering anak-anak tuh tidak konsentrasi kan dia harus buka HP. Nah sekarang buka HP-nya saya arahkan untuk literasi. Jadi ketika ada hal-hal yang kurang dimengerti, saya tidak langsung menjawab, saya arahkan browsing dulu, mencari literasi di sana. Termasuk juga dalam rapat pendidikan kita itu kan ada literasi numerasi kita memang dinyatakan kurang, bahkan seluruh sekolah katanya seperti itu. Sehingga ketika anak-anak didekatkan dengan kondisi real, ya saya dekatkan dengan ketika anak-anak diminta untuk merencanakan, udah saya ngajar aja mas, merencanakan sebuah apa namanya paket komputer, mereka harus mencari sampai ke harganya, sampai ke spesifikasi tersebut. Sehingga saya dekatkan juga dengan marketplace-nya. Nah ini kodrat zaman yang saya pahami melalui apa namanya pendidikan guru gradik. Baik, sangat luar biasa nih Pak Lukman ya, tadi Pak Lukman awal-awal memberikan tugas ya. Karena kadang-kadang kan dari itu kadang-kadang Pak Lukman ada jam mengajar. Tentunya tadi mungkin nggak enak juga nih ya gitu ya, tapi sudah luar biasa nih. Walaupun memang anak itu harus ditungguin ya Pak ya, maksudnya ketika Bapak juga fokus untuk ikuti daring, tapi anak-anak bisa terkontrol. Ya baik, tadi Bapak juga sampaikan bahwa Bapak TKC ya. Tentunya nanti kalau numerasi mungkin Bapak bisa tingkatkan, bisa diskusikan teman-teman ya, supaya memang rata-rata numerasi itu memang kurang ya Pak. Istri saya juga sama, saya juga lagi cari jalan nanti ke depan untuk supaya bagaimana numerasi anak-anak bisa meningkat. Baik Pak Lukman, terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah menjadi kegiatan Pak Lukman ya ke depan, karena masih 6 bulan ya Pak, harus bisa memanage waktu dengan baik. Pak Lukman sebagai calon guru penggerak, sebagai makasih juga di sini ya, makasih dari pahala Insya Allah, dan juga bendara bos ya, merangkap. Kenapa? Bendara bos juga? Enggak, saya ya ikut mengelola saja. Pengelola ya, Insya Allah sebenarnya banyak banget ya sekarang dengan guru penggerak. Tapi mudah-mudahan Bapak bisa memanage waktu dengan baik ya. Baik, kemarin kan kita sudah diorientasikan, Bapak sudah menuangkan kekhawatiran ya kan selama daring gitu. Nah, adakah kekhawatiran yang Bapak tuangkan kemarin itu terjadi ketika daring? Ya tadi mungkin kekhawatiran meninggalkan kelas itu ya akhirnya saya dapat solusinya tadi. Jadi salah satu kalau untuk ketika saya misalkan mobilitas di jalan, pas waktunya ruang kolaborasi, satu untuk minta izin, boleh nggak kita di jalan sambil football kan gitu ya, katanya nggak masalah ya, berarti nggak masalah. Karena memang terus terang Miss di SMA 1 Sintang ini 3 tahun ketiga itu kita melaksanakan program sekolah pusat unggulan. Kebetulan saya dipercaya untuk jadi koordinator serta pusat unggulan, sehingga ya hari-hari sering sekali harus komunikasi dengan industri. Bahkan kita alhamdulillah sekarang sudah ada publikasi di dalam sekolah, luar biasa di sekolah ini sudah. Apa itu? Kita berkolaborasi dengan perusahaan vendornya PT Telkom. Jadi kita punya mesin 5 besar-besar, nanti boleh Miss mau kunjungan. Dan kemarin dari Dirjen Vokasi ke sini Miss, dari Dirjen Vokasi meliput praktek baik dari kita namanya Teaching Factory. Nah itu ya mereka meliput kemudian mengupload di situs dari kementerian. Di sini ada publikasi di dalam sekolah di mana siswa SMK itu sangat mudah mengadopsi semua nilai-nilai kepekerjaan kalau di profil fondasi lain. Itu kita langsung praktek di sini.
Alhamdulillah tadi Bapak khawatir Bapak yang sudah dituangkan kemarin takut ketika daring mengganggu proses pembelajaran. Awal-awal memang terjadi ya, tapi Jadi Bapak langsung cari solusi iya ya. betul betul. Sangat luar biasa nih, dan juga Bapak sampaikan bahwa di sekolah ini ada program unggulan ya. Iya, apa namanya? Tadi Pak? Teaching Factory. Teaching Factory, itu keren banget tuh Pak. Saya kalau di SMP tuh masih rada belum paham ya, Iya. program-program apa, TKJ dan lain-lain tuh Pak. Nanti saya akan belajar dengan Pak Lutfi. Sama-sama ini. Nah, tadi Bapak sudah ungkapkan bahwa kekhawatirannya Bapak tuangkan ketika dari takut ini takut itu, ternyata tidak terjadi ya Pak. Tentunya Bapak punya harapan apa yang kemarin sudah terwujud nih Pak dalam 1 bulan terakhir ini? Tentu ya bisa mengikuti kegiatan daring ini dengan baik, tugas-tugas juga terlaksana dengan baik, dan tentunya ya harapannya kita kan dapat inputan baru tentang guru penggeraknya, dan kebetulan di kami ada 2 guru penggerak yang sudah lulus, ya kita kadang berdiskusi. Kebetulan saya juga di tim pengembang sekolah, jadi memang banyak hal yang bisa didapatkan. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa harapan yang sudah terwujud ya tadi ya, tugas-tugas dengan baik, kemudian bisa mengikuti dengan baik, bisa membagi dan memilah mana kerjaan sekolah dan mana tugas sendiri ya Pak. Dan tentunya Bapak punya harapan 1 bulan ke depan, apa harapan baru yang Bapak ingin capai dalam 1 bulan ke depan itu? Ya, saya sih berharapnya kita bisa bersinergi, bisa membuat perubahan-perubahan di sekolah, baik ya, artinya perubahan pembelajaran, perubahan sesama komunitas praktisi pengajar. Ya tentu ini dulu Miss pernah bilang, ya kalau nggak salah kita ini baru masuk nih, belum. Jadi kalaupun kita ingin meng-coaching kawan-kawan ya mereka enggak. Makanya ya dengan dari diri sendiri kita mulai perubahan, kemudian terutama dalam proses pembelajaran saya terus terang di konsep bahwa pembelajaran berpihak pada siswa itu, dan di sana tidak hanya kita memberikan pelajarannya saja, tapi juga mendalami dari perilaku anak-anak. Saya lakukan. Jadi ya di waktu senggang, di waktu kita memberikan materi latihan, saya dekati, saya ingin tahu latar belakangnya, kemudian kebiasaan mereka, kemudian ya saya akrabi gitu. Jadi memang kita harus ikut di dalam dunia mereka. Bahkan kadang-kadang ada yang lebih viral apa nih di dunia remaja. Misalkan ada ungkapan bercanda, nah saya tahu kan tuh Miss. Jadi anak-anak tuh merasa ter-trigger. Oh iya, maka bapak ini satu frekuensi dengan kami gitu. Atau misalkan cuak kayak gitu, itu kan pernah viral tuh. Nah itu saya lakukan itu. Saya lakukan di kelas. Baik, kalau tadi Bapak sudah menyampaikan harapan terbaru ya tentunya bisa bersinergi ya dengan tentunya dengan rekan sejawat ya Pak. Tadi bagus sekali nih perubahan-perubahan baik itu pembelajaran ya kan, mengaktifkan kembali komunitas pendidikan yang di sekolah ya Pak. Tentunya hidup dari diri sendiri ya enggak. Tadi Bapak sudah bilang dari sendiri, kalau dari sendiri tidak berubah ngapain kita orang lain? Enggak akan percaya ya. Enggak akan percaya. Sudah sangat luar biasa nih, semoga harapan Pak Lukman ke depan 1 bulan ini bisa terwujud ya Pak. Amin. Nah Bapak kan sudah tadi ya daring, tugas-tugas banyak Bapak selaku wakil kepala sekolah ya Pak Kasek. Tadi Bapak juga ada program baru, itu kan banyak sekali yang Bapak kerjakan. Bagaimana dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat selama ini nih Pak? Alhamdulillah sih selama ini kita satu tim yang support. Di sekolah ini ada kepala sekolah. Kebetulan beliau itu alumni teknik elektro. Saya juga teknik elektro. Nyambung. Sehingga apa yang ada di benak pikiran saya kadang-kadang terbaca langsung. Oh gitu. Nah, sehingga ini sangat sinergis sekali. Yang kedua tim Wakasek itu juga luar biasa saling support. Mereka ya tahu saya ikut CGP dan mereka juga belajar bagaimana
bagaimana untuk bisa ikut juga gitu. Jadi memang saling sinergi. Insya Allah di SMK Negeri Sindang ini tidak terlalu besar apa namanya kontradiktif antara satu dengan yang lain. Jadi memang ya tidak bisa dipungkiri kalau di organisasi itu mesti ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Tapi di sini luar biasa semangat perubahannya. Mungkin karena kepala sekolahnya sangat support, kemudian di sini banyak kan guru-guru masih muda, Miss. Jadi saya ini mungkin termasuk yang tua. Enggak lah. Biasanya disebut senior gitu kan, Miss. Disebut senior. Makanya ya luar biasa ketika kita trigger sekolah guru penggerak itu, Miss, SMA. SMK Pusat Keunggulan itu tahun pertama kita sampai 27 acara workshop 3 bulan. Kemudian kedua juga sama. Ini yang terakhir. Insya Allah minggu depan kita ada job fair. Salah satu yang memang dan itu butuh support semua. Artinya ya teman-teman support itu. Alhamdulillah sekarang ya SMK Sindang namanya sudah lumayan lah. Khusus di Indramayu luar biasa. Jadi support sekali, sangat support. Sekali baik, Masya Allah. Kita juga tadi ketemu Bapak Kepala yang luar biasa ya Pak. Iya, siap. Mudah-mudahan ini kan masih 6 bulan ke depan ya Pak. Iya, Semoga dukungan Bapak Kepala Sekolah dari rekan sahabat tetap istiqomah. Amin. Supaya Pak Lukman ini tambah keren banget nih ke depannya ya. Alhamdulillah. Apalagi di sini teman-teman sudah ada yang lulus tahun kemarin ya. Ada. Tentu ya. Kemudian teman-teman tadi juga banyak yang pengen ikut ya Pak di angkatan berikutnya. Semoga di angkatan berikutnya semakin banyak CKP dari SMK dan 1 Baik Pak Lukman, kita lanjut tentang diskusi tentang pemikiran Jaja Dewantoro. Nah, berdasarkan pembelajaran filosofi Jaja Dewantoro ya, apa perubahan yang sudah Bapak lakukan dalam kelas ini? Yang pertama saya mendalami tentang tabula rasa. Dulu saya kadang sering kecewa ketika anak tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Apalagi ketika di kelas kemudian ada yang cari-cari perhatian, celutukan. Dulu saya suka marah. Tapi setelah melihat ada konsep tabula rasa ini luar biasa. Artinya kita tidak bisa semua itu apa kata kita kemudian anak harus ikut. Harus ada treatment lain karena mereka membawa watak bawaan, kebiasaan yang dari rumah sudah dilakukan. Sehingga ya saya pahami memang ada treatment yang harus berbeda. Ketika anak katakan yang tadinya saya suka marah karena dia sudah nyeletuk, kemudian mengganggu teman-temannya di kelas, sekarang saya rubah. Anak ini akan saya sanjung. Kemudian saya akan treatment khusus. Artinya gini, ketika yang lain tidak disuruh, saya suruh duluan. Ketika yang lain belum dipuji, saya puji duluan. Ternyata itu luar biasa. Tengah malam gitu, Mas, saya telepon dia. Saya ada kesusahan tentang komputer. Kebetulan saya dalam perjalanan ke Surabaya, ya saya latih. Ya sampai seperti itu ya. Dan sekarang alhamdulillah begitu kelas 2 anak ini rajin. Dan dia ya setiap kalinya selalu ya salam cinta sebagainya. Jadi ada anak juga yang kasusnya di luar terus ketika saya ngajar di luar. Saya treatmentnya tidak di kelas itu, tidak marah-marah biarkan. Begitu dia ini kita support, dia lagi main volley nih. Saya support gimana volleynya, gimana anunya. Kemudian kalau bisa nanti volleynya kita atur aja dulu. Dan itu alhamdulillah ada perubahan. Jadi tabula rasa itu luar biasa. Yang kedua potret zaman tadi saya mengenalkan anak TKJ itu tidak melulu belajar komputer. Dia harus tahu tentang Google Drive. Dia harus tahu tentang akun bikin akun YouTube. Dia harus mengerti tentang Google Form dan sebagainya. Dan itu adalah alat komunikasi yang istilahnya mau tidak mau, suka tidak suka itu nempel kepada anak TKJ. Pengiriman email dan sebagainya. Maka di sela-sela kurikulum yang saya lakukan itu, tugas-tugas itu saya lakukan, anak-anak suruh share di Google Drive-nya masing-masing, linknya kirimkan ke Bapak. Dan itu luar biasa, secara tidak sadar mereka melakukan itu dan menjadi kebiasaan. Nah ini potensi zaman, artinya ya saya sangat ini.
kemudian tentang budi pekerti. Budi pekerti tentu tadi bawaan dari rumah itu sangat dominan, bawaan dari teman itu juga sangat dominan, tapi kita juga tidak boleh kalah memberikan ya, contoh ketika sholat, katanya sholat kita ajak sholat dulu anak-anak, kemudian ya kita dekati face to face, dan ya mudah-mudahan ada perubahan. Mudah-mudahan perubahan. Baik, sangat luar biasa nih Pak Lukman. Tadi Pak Lukman sudah sampaikan bahwa perubahan-perubahan yang sudah Bapak lakukan sangat luar biasa nih. Awal mungkin ketika ada YouTube Bapak marah ya. Marah, dulu marah. Anak jawab salah Bapak marah. Iya, betul. Tapi alhamdulillah dengan Bapak tadi mendalami tentang konsep jadi Wantoro ya, tentang tabula rasa. Dan tentunya Bapak melakukan perubahan yang sangat luar biasa ya Pak ya. Kemudian tadi Bapak juga mengenalkan ya kan pendidikan sesuai dengan kode zaman ya. Zaman sekarang sudah canggih seperti ini ya Pak Lukman ya. Dan tidak mungkin kita melarang anak-anak untuk tidak main HP. Nggak bisa kan. Nah, oleh sebab itu kan Bapak tadi sudah mengarahkan dengan sangat baik nih. TK itu tidak melulu komputer loh ya, tapi anak-anak bisa menggunakan Google Slide dan lain-lain ya. Nah, Bapak kan tadi sudah melakukan banyak sekali perubahan nih. Bagaimana respon peserta didik ini? Kok tumben sih Pak Lukman nggak marah ya nggak? Kok sekarang baik sih? Oh, luar biasa Miss. Artinya gini, ketika melihat saya mesti mereka teriak gitu. Oh gitu. Gitu, Pak Lukman. Artinya saya sering bilang ke teman-teman, kita ini guru ini gampang mengajak anak-anak itu, mereka itu sudah sangat antusias dengan kita. Artinya tidak dalam pembelajaran saja. Saya kalau lewat di kelas 10 TK 1 TK 2 atau kelas 11 ya saya kena ajar tuh. Mereka, oh ini orang tua kami, ini guru kami. Jadi karena apa sentuhan yang memang kita sampaikan ya, masuk ke tadi latar belakang mereka kita mengerti, kemudian kita sering diskusi, sering saya panggil, saya sapa dan sebagainya. Ya memang awal-awal sih merepotkan ya, misalnya di saat kita banyak kegiatan kan gitu, tapi sisi lain ternyata di dalam pembelajaran ketika kita mengadakan pembelajaran justru disitulah momentum baik kita untuk mendekati anak-anak. Jadi tidak melulu anak-anak ketika saya punten ada tamu dan sebagainya, saya ada grup dengan mereka, saya tugas ini ya, mereka jalan dan selalu tugas kirimkan ke Google Drive, linknya ke Google, dan mereka lakukan banyak ininya karena dulu awalnya memang saya langsung screenshot tugasnya kirim ke WA, lama-lama habis memori saya. Akhirnya sudah kamu punya Google Drive, kamu punya hard disk awan gitu ya, cloud computing itu. Nah, mereka manfaatkan itu, linknya saja. Jadi nggak terlalu besar ke saya bisa masuk. Gitu ya, alhamdulillah mereka antusias. Gitu. Baik, memang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ketika Bapak perubahan yang sangat luar biasa kan tentunya anak-anak ada rasa gimana gitu ya dengan siswa tadi ketika Bapak diajak berguru, anak-anak diajak bercanda, kemudian tadi Bapak menyapa, diskusi ya kan, ketika Bapak ada waktu luang mungkin kan ngobrol gitu ya. Tentunya tadi Bapak teriak Pak Lukman, teriak itu berarti kan anak sudah kayak enggak tidak ada batas ya, tapi tentunya tetap beliau menghargai. Sangat menghargai. Semoga ini akan terus berlanjut ya Pak, dan mudah-mudahan ditularkan kepada yang lain, karena ketika anak seperti tadi itu sudah dia akan fun banget loh menerima pelajaran Bapak, dia akan senang banget gitu. Betul. Ya, bahkan kalau kitanya nggak masuk mereka nanya. Saya kemarin terus terang ya karena ada tamu best practice dari Sunda di sini kita nemenin, kemudian siangnya juga kita ada kelas. Saya merasa bersalah, malamnya saya WA anak-anak yang punya laptop bawa laptop. Ternyata hampir semua boleh. Sayanya sendiri karena ada kewajiban ada tamu yang mau belajar di SMK ini, akhirnya kita ya tidak bisa masuk full. Akhirnya saya penugasan, cuma dia anak-anak. Ya tetap saya masuk tuh. Artinya gini, di akhir ketika saya sempat masuk saya masuk. Dan saya minta maaf langsung karena anak-anak kita nggak bisa ketemu ada tamu, kemudian kita ada teman lain. Ya, anak-anak mengerti dan Bapak merasa sangat bersalah karena
Saya sudah sangat Sudah yakin, meminta. iya, saya yakin ini praktek anak-anak nih. Makanya mereka antusias untuk Tentunya ada tamu ya. ada. Baik, namanya juga manusia ya Pak, Iya. sudah kita udah merencanakan tapi Allah yang menentukan bahwa Iya. tamu itu kan dari Allah yang menggerakkan. Betul. Tentunya tadi Pak Lukman kan udah banyak sekali melakukan perubahan nih Pak. Apakah sudah dituangkan ke jurnal revisi mingguan Pak? Yang di situ. Nah, itu dia. Itu dia. Saya itu ada beberapa pertanyaan sebenarnya Miss, yang tentang jurnal itu, tentang aksi nyata. Saya itu kapan nih bisa ketemu? Ya, maksudnya makanya kemarin ayo kita kumpul kapan dengan teman-teman kita ini review barangkali ya kalau LMS insya Allah aman ya itu tadi ada jurnal minggu mana nih kemudian terusnya yang aksi nyata terutama Indonesia itu apakah itu ada di portofolio yang itu atau kita harus share kemana? Aksi nyata di LMS itu kan Iya. yang lebih besar. Tapi Jadi Bapak belum tuangkan tentang perubahan konkret yang sudah dilakukan ya? kalau nggak salah di jurnal saya belum bikin. Ya sudah nggak apa-apa. Siap. Nanti ke depan lagi, maksudnya ke depan diisi ya tentang Bapak tadi perubahan-perubahan yang tadi sudah Bapak lakukan banyak sekali tuh, tinggal dituangkan aja ke jurnal revisi mingguan ya Pak. Baik, Pak Lukman terima kasih banyak. Semoga perubahan-perubahan tadi akan membawa perubahan juga di dalam kelas, anak-anak semakin senang belajar, semakin understand apa yang Bapak berikan ya kan Pak. Dan semoga ini selalu istiqomah ya Pak. Walaupun nanti program Guru Penggerak sudah berakhir, Bapak tetap seperti itu. Baik, sekarang kita lihat tentang pembuatan kerangka portofolio. Kemarin kita di loka orientasi memang belum begitu mengupas habis ya Pak tentang bagaimana pembuatan portofolio ya. Tapi tentunya Bapak kan sudah menuangkan ya atau sudah membuat portofolio. Nah, Bapak kan sudah dari awal sampai akhir kan dari tugas-tugas tuh Pak. Yang kan media apa yang Pak Lukman gunakan untuk membuat portofolio kita yang sudah berjalan ini Pak? Untuk portofolio ya biasanya sih untuk pembuatannya Bu ya. Media apa yang digunakan Biasanya sih kita Canva Bu. Gitu. Karena sangat apa namanya enak dilihat gitu, Betul. tidak kaku. Kalau Iya. PPT PowerPoint itu Bosan, iya, iya. bosan. Jadi selama ini kita menggunakan Canva. Yang kedua ya editing video barangkali Bu ya. Nah, itu ya insya Allah seperti itu. Baik. Tadi Bapak sudah sampaikan ya Bapak menggunakan media Canva dan beberapa edit video ya. Konten apa yang dituangkan ke dalam Canva dan tadi video-video Bapak? Iya, tadi demonstrasi kontekstual saya sudah buat, kemudian apa namanya eksplorasi konsep juga pernah saya buat, dan ya pokoknya beberapa tugas-tugas yang ada di LMS biasanya saya tuangkan melihat hanya kadang-kadang karena tengah malam saya bikinnya tuh Bu, jadi kan kalau di sini saya ya kadang banyak aktivitas ya, kadang-kadang suara sayanya kan saya ada suara musik, ada suara saya menyampaikan, ada slide-nya, hanya kadang-kadang memang suara sayanya agak kecil tapi ya susah. Baik, nanti Bapak segmen udah kirim panduan ya bagaimana membuat portofolio digital ya Pak tekan-tekannya. Nanti Pak Lukman juga dipesankan lagi ya. Nanti nggak apa-apa, ini nggak apa-apa sudah bagus menggunakan tadi Canva dan editing video ya. Nanti komponen apa yang dituangkan, kemudian bentuk penyajiannya seperti apa, nanti bisa Bapak lihat dari panduan yang saya kirim kemarin. Siap. Baik Pak Lukman, terima kasih banyak. Kita terakhir tentang perintah poin sendiri dari sana Lukman. Jadi dalam kompetensi Guru Penggerak. Dan kemarin Pak Lukman juga sudah di orientasi sudah memilah-milah ya, dan sudah baca bagaimana kompetensi Guru Penggerak. Tadi yang pertama diantaranya adalah pengembangan diri orang lain, kemudian kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sekolah dan sebagainya. Nah dari 4 kompetensi tadi, apa yang menurut Pak Lukman sudah baik nih? Kepemimpinan pembelajaran itu menyangkut pada bagaimana pembelajaran di sekolah ini berpusat pada murid. Salah satu yang saya baca dari LMS itu, salah satu penunjang utama adalah persediaan sarana prasarana yang memadai. Dan alhamdulillah praktek baik yang sudah saya lakukan, kebetulan Bu saya udah 14 tahun ini di sarana, sini ya? di sarana, lokasi sarana itu
sudah sangat lama dan tiap ganti kepala sekolah nggak mau pindah. Saya udah bilang, Pak, saya sudah lama, silakan pindah. Tapi ya mungkin karena posisi sarana minyak kedua, barang juga ya butuh mungkin ya tipikal gitu. Sehingga saya udah 14 tahun dan alhamdulillah sih ya awalnya kita udah punya perpustakaan, sekarang udah biasa kita usaha peralatan juga sudah lengkap, gedung-gedung sudah terbangun, bahkan kita sudah bisa nahan, tinggal yang satu lantai kita naikkan menjadi 2 lantai gitu. Dan ini termasuk ya tadi Pak ya kita bisa mendatangkan industri, memberikan kepercayaan kepada industri bahwa kita bisa amanah, bisa sesuai dengan komitmen yang kita sepakati bersama. Industri di sini mungkin ya kalau dirupiahkan mungkin di atas miliaran, karena mesinnya besar. Yang baru pegang itu ya. Iya, dan makanya kata apa dinas pendidikan Bandung ini siap-siap sidang akan didatangi banyak orang karena ya, tadi mereka melihat teaching factory itu sesuatu yang baru di SMK. Bahasa teaching factory itu pembelajaran publikasi di sekolah, dan tidak semua sekolah, bahkan di Indramayu saya pikir baru SMK Saksina, mungkin SMK Pelayaran sudah jalan juga di pengolah ikan. Nah, yang mendatangkan mesin yang besar itu kayaknya baru dikit. Makanya ya teman-teman di sekolah lain misalnya apa namanya terkaget-kaget, kok bisa ya gitu. Karena kepercayaan industri untuk datang dan menitipkan alatnya di sini itu resikonya besar, resiko kerusakan, resiko macam-macam, dan mereka ternyata suka dengan SDM kita. Itu yang saya pikir ini pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian melibatkan orang tua. Kita ini setiap 3 bulan sekali mengundang rapat komite sekolah. Jadi komite sekolah ini tidak hanya bahasa ininya stempelnya kepala sekolah, tidak. Sekarang mereka boleh mengusulkan apapun untuk kebaikan kita, dan mereka diundang 3 bulan sekali. Setiap ada event besar mereka diundang, termasuk apa namanya peresmian teaching factory ini kan dengan gubernur. Kita berangkat ke Bekasi, dikumpulkan di sana sekolah-sekolah yang punya teaching factory, dan kita menandatangkan MOU itu dengan Pak Gubernur pada bulan itu bulan lalu sebelum beliau sekarang. Nah, saya pikir itu semua kita lakukan ya untuk terininya kepemimpinan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Baik, sangat luar biasa nih Pak Lukman nih. Jadi Bapak merasa yang sudah baik itu adalah kepemimpinan pembelajaran, kan tadi Bapak juga sudah banyak melakukan program dari kelas ya. Tentunya Bapak selaku wakil sarana ya pasti akan mengetahui sejauh mana kebutuhan siswa di sini ya Pak, dan Bapak akan menyiapkannya. Insya Allah luar biasa. Dan tentunya Bapak ingin meningkatkan kompetensi lagi selain ini nih Pak, untuk satu bulan ke depan apa yang pikiran ingin Bapak tingkatkan? Iya, tentunya kepemimpinan pembelajaran. Memang sih saya membersamai Bu ya kegiatan SMK Pusat Unggulan itu banyak membahas, mengupas tentang kurikulum merdeka, tentang apa namanya perubahan-perubahan kurikulum dan sebagainya. Nah, saya mengikuti Bu, hanya kan memang posisinya di sarana sekarang. Tapi saya mengikuti gitu, dan saya harapkan sih ya suatu saat ada kemungkinan bisa berubah posisi, diharapkan gitu ya. Tapi yang jelas sih saya ingin mempelajari tentang kurikulum. Bapak ingin ke depan mungkin mengemudi dari orang lainnya ya, yang ingin dikembangkan untuk satu bulan ke depan. Ya betul. Dan alhamdulillah sih SMK Sintang semuanya bergerak Bu. Ketika kita untuk apa IHT kurikulum, implementasi kurikulum merdeka itu berkali-kali, termasuk juga penyusunan program berbasis PBD itu juga kita terus dilakukan. Tentunya tidak semudah membalikan tangan tuh ya, karena ini prosesnya luar biasa dan melibatkan banyak orang. Artinya ketika ada satu
negatif pasti akan jadi Iya, sedikit inilah gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih tim utama tetap support, tetap ya, ke depan harus lebih bagus. Baik. Tadi Pak Luman udah sampaikan ya Bapak pengen di satu tahun depan ini kompetensi yang ingin ditingkatkan adalah pengembangan diri orang lain. Ya. Tadi Bapak udah sampaikan, Bapak sudah mempelajari nih tentang IKM ya. Ya. Mudah-mudahan nanti posisinya bisa berubah ya. Amin. Baik, terus sebenarnya sih Bapak dengan posisi Waka juga bisa lah untuk tadi yang mengembangkan orang lain. Apalagi Bapak kan orangnya asyik, canda, friendly dan bisa merangkul semua pihak gitu. Dan insya Allah apa yang Bapak inginkan untuk 1 bulan mengembangkan orang lain sih bisa. Apalagi mengembangkan diri Bapak kan, insya Allah. Siap, insyaallah. Baik Pak Lukman, terima kasih banyak atas semuanya. Tidak terasa kita sudah di penghujung pendampingan. Terima kasih. Sekarang kita akan refleksi ya. Tadi kita sudah banyak ngobrol, diskusi ya kan tentang segala-galanya. Nah, apa pembelajaran atau ide baru yang Pak Lukman dapatkan setelah hasil pendampingan ini? Saya kemarin sempat pernah nunggu tentang nilai dan peran. Nilai kita itu harus kolaborasi, efektif, inovasi. Dan inovasi yang saya lakukan itu saya terus terang waktu awal 2016 sampai sekarang saya punya target setiap 1 tahun saya harus membuat 1 karya inovasi. Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin kita juara 2 di tingkat nasional lomba karya inovasi teknologi tepat guna. Pak Lukman? Iya, dapat 10 juta. Wah, lagi dong, traktir dong. Coba saya pikir gimana tuh inovasi di sini nih, inovasi kita hanya membuat inovasi atau inovasi pembelajaran itu? Ini ada lagi nih, mereka. Kenapa? Ini ada lomba lagi nih ketika inovasi guru. Nah kalau tentang keguruannya saya tuh kadang-kadang ya punten ya. Saya kadang-kadang karena kita keteknikannya yang ini inovasinya tuh inovasi di bidang teknologinya. Jadi kemarin tuh kita membuat bahasa kerennya IoT based reverse vending machine. Jadi kalau di Jerman itu kita beli aqua ini Bu 5.500, nah 500 itu akan dikembalikan di reverse kan. Kalau kita membuang ini di mesin itu. Jadi ketika masuk ke mesin ini dideteksi berapa panjangnya. Kalau ini kan botol kecil dihargakan Rp100 katakan. Kalau kita 5 ya Rp500. Nah itu kemudian muncul printoutnya barcode. Nah barcode ini akan bisa diakui oleh supermarket, misalkan Indomaret, jadi duit lagi gitu. Nah di Jerman itu seperti itu. Nah, waktu 2020 itu saya dapat tantangan dari orang direktur, bisa nggak kalau bisa. Saya lihat pelajari apa bentuknya, kemudian prosesnya, saya wujudkan. Cuman memang kita ini kekurangan di packaging. Secara fungsional alat itu berhasil, gitu ya, artinya berjalan sesuai dengan ini. Tapi packagingnya itu ya tidak ini Pak. Itu memang permasalahan di sekolah-sekolah itu kita membuat sesuatu itu kemasannya itu tidak bagus seadanya dan itu lebih pada fungsionalnya mau nyala berfungsi tapi kalau dilihat nggak anu banget gitu. Nah, itu permasalahan di pendidikan kita. Nah dengan industri ya lebih bagus lagi. Jadi begitu. Keren ya, luar biasa. Jadi inovasi itu ya. Jadi Bapak sekarang pengen lagi ya membuat setiap tahun tuh ada inovasi apa ya? Ada setiap tahun biasanya kita dulu mah ada pameran pendidikan tuh Bu. Iya ada. Di Pendopo itu. Saya ikut Bu. Yang saya mesti ikut. Dan membuat sesuatu. Dulu waktu zaman pandemi saya bikin smart wastafel. Kemudian smart wastafel itu apa Pak maksudnya? Wastafel yang berbasis sensor. Jadi satu kontrol tapi untuk mengontrol 4. Jadi kita bikinnya tuh kotak Bu, 4 sisi. 4 sisi ini wastafel semuanya dan mereka tidak usah pakai keran. Apa buka keran gitu. Cukupan begini. Langsung aja. Misalkan kita ke atas, ini ada keran, kita ke atas, sensornya membaca, air sabunnya keluar. Ketika kita ini kan airnya keluar. Keren ya. Ya, alhamdulillah. Masih ada sekarang?
sudah pada rusak. Baik Tapi lagi ya. videonya ada Bu. Saya Jadi minta baik di lagi YouTube. supaya bisa karena kalau hal yang lain itu terkontinu ya Pak. Baik, tadi Pak Lukas saya sampaikan setiap tahun insya Allah akan membuat inovasi-inovasi ya Pak. Mudah-mudahan itu tidak hanya untuk lomba ya, tapi memang target Pak Lukman ya. Saya punya ide baru setiap tahun apa gitu ya untuk perkembangan kemajuan sesuatu yang di sini. Baik, sebelum saya tutup, kira-kira di pendampingan ini adakah yang harus diperbaiki untuk kedepannya lagi Pak Lukman? Saya sih pengen harapannya ya sesama CGP mungkin di bawah Ibu kita sering komunikasi berkumpul langsung Bu ya. Gitu ya, tetap Ya, kalau ya. kalau daring itu terbatas apa ya, Oh, mau iya. ngebahas apa, bingung gitu Iya, kan. iya. Kemudian kalau misalkan Zoom juga ya terbatas lah. Betul. Saya sih yes oke, cuma ada teman-teman kan ya, Ada ya. iya, karena mereka kan banyak sudah kesibukan. Iya betul. Dan nanti gak apa-apa kita cari waktu yang tepat kira-kira semua kumpul, kita berdiskusi bersama apa kendalanya dan bagaimana solusinya. Baik, nanti kita akan sampaikan di grup teman-teman ya Pak. Baik juga itu juga pengen tatap muka gitu kan. Nanti kita akan sharing karena memang kalau tatap muka kan enak ya gitu. Ya. Tidak seperti daring kan, beda lah gitu Ide-ide ya. juga adalah. Iya. Baik, Pak Lukman terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya. Mohon maaf jika sudah mengganggu kegiatan Pak pada hari Luar biasa. ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang berkenan dari Pak Lukman. Amin. Saya senang banget punya CGP yang sangat luar biasa. Rata-rata SMK semua nih Pak. Luar biasa. SMK itu hanya Pak saja. Iya, Kan? iya. Alhamdulillah bisa kesini ke Sindang ya. Baru kali ini saya kesini tuh. Alhamdulillah. Ya, saya turun dengan orang hebat. Tetangga belum pernah sini ya? Iya benar. Masya Allah mereka sering ke distrik sehingga SMA 1 tapi saya belum tahu SMK itu sedang di mana gitu. Ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Pak Lukman terima kasih banyak ya. Sama-sama, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.